Ya, selamat pagi Smart Listener, kembali lagi di spesial program untuk hari ini seperti biasa di setiap Kamis ya dari jam 11 hingga jam 12 siang kami menghadirkan satu spesial program untuk Anda yaitu Makassar Insight ya. Dan Smart Listener ya, tidak terasa kalau saat ini kita sudah masuk di bulan suci Ramadan ya. Dan di bulan suci Ramadan itu biasanya tentu identik ya dengan kumpul bersama teman-teman ya, kumpul bersama keluarga. Dan yang pastinya nih ya, untuk para ibu rumah tangga pada saat momen menantikan buka puasa, ini tentu ada banyak hal yang disiapkan ya, mulai dari takjil ya, kemudian makanan menu utama ya. Nah, tapi kalau semuanya ibu-ibu yang tidak mau repot ya, itu biasanya mereka berinisiatif untuk membeli takjil yang saat ini tuh banyak ya yang di eh, jajakan ya di jalan-jalan ya. Kalau selamanya Anda nih ya mengitari ataupun Anda berkendara ya di Kota Makassar, itu dengan mudahnya Anda bisa melihat ya banyaknya pedagang-pedagang musiman yang menawarkan takjil kemudian untuk makanan juga untuk berbuka puasa. Tapi tentu ini juga menjadi pertanyaan kita nih ya, Smart Listener, apakah takjil yang ditawarkan ataupun makanan yang ditawarkan kepada kita semua nih itu merupakan makanan yang aman ataupun sehat dikonsumsi? Nah, kita akan ngobrol-ngobrol ya untuk pagi hari ini. Di studio kita sudah bersama dengan Ibu Dr. Nani. Beliau ini merupakan Kabid Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit dari Dinas Kesehatan Kota Makassar. Langsung aja kita sapa ya. Kalau semuanya ada nih Smart Listener, kalau biasanya melihat channel YouTube Smart FM Makassar, tentu ibu yang satu ini sudah tidak asing lagi ya. Sudah bosan gitu. Sudah menjadi langganan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Kabid. Iya, Ya. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar tak? Alhamdulillah sehat Ya. dan semangat meskipun bulan puasa. Kalau pagi-pagi kayak gini memang harus terus semangat ya sambil apa ya? Itu banyak hal kegiatan yang bisa dilakukan dan terus bersemangat sampai waktu berbuka puasa nanti ya. Harus Ibu itu. Dokter. Baik, untuk hari ini kita ngobrol, kita membahas mengenai makanan yang aman dan sehat dikonsumsi selama berpuasa ya. Nah, Dok, mungkin untuk yang pertama nih ya, masyarakat juga mau tahu dong, kalau semamanya untuk makanan ya, kita berbicara mengenai makanan ya. Sebenarnya untuk makanan yang aman dan sehat itu seperti apa sih? Bisa dijelaskan? Iya. Ya. Ya, kalau untuk secara umum ya, kalau makanan yang aman dan sehat selama bulan puasa pastinya itu nomor satu, jangan berlebihan. Ya, meskipun kadang-kadang kita sendiri kalau belum berbuka kayaknya semua mau dimakan ya, semua ditaruh di apa? Di patala di depan meja, semuanya rasanya mau dilahap saja, padahal meskipun demikian harusnya kan juga menurut sunnah juga Nabi ya, bahwa kita memang dilarang untuk berlebih-lebihan. Demikian halnya juga dengan pada saat kita buka puasa, jangan sampai gara-gara jangan sampai puasa kita yang beberapa jam ini kita langsung mau memakan melahap semua dirapel untuk dimakan pada saat buka puasa. Padahal itu kalau misalnya berlebihan, apalagi perut dalam keadaan kosong, itu bisa menyebabkan gangguan permasalahan di saluran pencernaan pastinya. Kemudian jangan sampai juga gara-gara puasa kita ini memang benar-benar hanya mendapatkan lapar dan dahaga, tetapi hawa nafsunya yang tidak dikekang karena semua mau dimakan saja yang ada di ya, lapar mata, betul itu. Jadi intinya makanan yang aman dan sehat yang kita harapkan bisa mengganti nutrisi yang kita sudah sempat starving ya, jadi sempat reda selama pada saat kita berpuasa, karena puasa kan memang sudah sebetulnya disunahkan itu untuk supaya tubuh beristirahat. Jadi kan kebayang kalau kita selama tidak Ramadan itu makan, itu ibaratnya usus semua lah, saluran pencernaan kita tuh bekerja terus menerus. Dengan adanya berpuasa
berarti itu saluran kita akan ada masa rehatnya sedikit, sehingga dia boleh dibilang kita, kalau tubuh kita juga, kita sendiri capek kan perlu istirahat ya. Jadi pada saat puasa, berpuasanya itu tubuh istirahat, jangan pada saat kita berbuka malah diforsir lagi untuk bekerja. Jadi dia harusnya bekerja secara normal, bukan bekerja secara berlebihan. Tadi ya, kalau semuanya pas buka puasa nih ya, itu pada saat apa nih, milih-milih nih untuk takjilnya, itu karena lapar mata semuanya dibeli, Ya, semuanya dibeli, semua dihidangkan nih dok. kayaknya saya juga Enggak kadang kan? pengalaman begitu. Ada mie kolaknya, ada mie es buahnya, kemudian Ya. ada mie gorengannya. Nah, itu tadi gorengan lagi dibahas. Jadi ya kadang-kadang juga itu kita kadang sudah tahu sendiri ya bahwa ini kurang baik, ini seharusnya dihindari, tetapi toh ya itu tadi karena nafsunya yang tidak bisa dikendalikan, akibatnya sudah tahu salah, sudah tahu lebih bagus ada yang lebih sehat, tetapi kita juga yang melakukannya, mungkin mencari gorengan, apalagi kalau nanti makruh. Yang pedis-pedis Yang nih, pedis-pedis dan bergoreng-goreng, aduh itu kayaknya itu yang menjadi yang menu dicari utama. pada saat buka puasa. Padahal Iya. eh, sebetulnya gorengan dan yang terlalu manis itu juga tidak disarankan, karena kalau kita makan yang langsung terlalu yang manis tidak apa-apa ya, tapi yang jelas jangan terlalu manis. Intinya tadi itu jangan berlebihan. Semua berlebihan pastinya tubuh juga akan perlu adaptasi yang lebih maksimal untuk mencerna. Jadi kalau yang terlalu manis itu terlalu cepat hilang juga di dalam tubuh. Jadi manis ini kemudian habis itu lapar lagi, lapar lagi. Dok, itu biasanya kalau pada saat berbuka ya, ada juga nih saya perhatikan orang suka langsung yang dari kulkas, yang dingin-dingin yang dari kulkas, itu langsung, itu yang menjadi ininya mereka nih, itu langsung yang dia minum. Nah itu bagaimana nih untuk efeknya untuk tubuh nih dok? Ya, yang jelas intinya ini tubuh kan kita punya suhu tubuh yang normal ya. Jadi seharusnya kalau dia terlalu dingin, es buah apa segala macam itu yang masuk, yang jelas intinya tubuh akan beradaptasi dulu. Kalau ada yang datang dari luar itu terlalu ekstrim, dia juga perlu lebih keras upayanya untuk adaptasi. Jadi kalau misalnya dia hampir sama dengan suhu normal, jadi yang panas-panas juga jangan terlalu ini, karena intinya itu tadi harus berada balance kita. Jadi harus berada di pertengahan biar juga tubuh tidak terlalu memaksimalkan energi untuk bisa mengadaptasi yang masuk dari luar, karena kebayang ini kita sudah beberapa jam tidak ada makan minum, tiba-tiba apalagi ada ya juga orang yang suka langsung makan nasi ya. Nah juga itu cuma oh begitu ya. Tapi itu kembali lagi dari proses adaptasi ya. Jadi kalau tubuh memang sudah dari sononya selalu makan nasi, nah itu barangkali dia sudah mengenalinya tubuhnya bahwa kalau saya puasa setelah ini akan makan nasi. Itu dia sudah adaptasi, mungkin selama proses bertahun-tahun dia mengulangi hal yang kalau tidak ada masalah, sebetulnya tidak ada masalah. Tetapi jangan sampai sekarang bukan tidak ada masalah, belum ada masalah. Siapa tahu itu di tahap belum. Jadi akan ada masalah mungkin tahun depan ya. Jadi yang jelas intinya adalah jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Jadi kalau semuanya misalnya nih ya, untuk pada saat berbuka puasa, nah biasanya apa ya? Mungkin untuk sarannya dari Dokter Nani itu seperti apa sih? Apa dulu nih yang disantap ya pada saat berbuka puasa, kemudian masuk untuk tahapan selanjutnya berapa jam kemudian baru kita bisa makan nasi gitu, dok? Ya, jadi ini kita bicara yang ideal ya, bukan yang kebiasaannya orang, karena saya juga kadang-kadang ya, jadi yang idealnya itu kita makan dulu makanan yang intinya kan berbuka, membatalkan puasa dulu ya. Jadi yang disunahkan kan memang air putih, kemudian kurma ya, itu yang disarankan. Selain mendapatkan juga pahala sunnahnya, juga kita bisa menggunakan itu sebagai membatalkan puasa. Nah setelah itu kan sebetulnya kalau dengan kurma yang tiga butir kurma pun yang sesuai dengan yang disunahkan, itu kan kurma mengandung banyak glukosa yang sudah bisa langsung memberi kita energi sesaat. Gula ya itu glukosa.
Iya, glukosa. Jadi kurma itu kan dari buah, jadi glukosanya itu lebih sehat ya, alami. Itu sebetulnya ada orang yang minum air putih, makan kurma, lalu sholat, setelahnya itu tak berapa lama kemudian baru makan. Nah itu yang ideal, idealnya begitu. Tetapi ya itu dia, kadang-kadang apalagi kalau panggilan buka bersama ya, buka bersama itu kayaknya kalau kita tidak ambil nanti kehabisan. Jadi semuanya diambil, taruh di piring, sebentar kita makan. Perutnya mungkin menerima dulu sekarang, tetapi sebentar bisa karena langsung diisi banyak, maka tubuh akan berkompensasi, lambung akan bekerja lebih kuat, lebih keras. Jadi ibaratnya kalau orang disiplin, sebetulnya semua penyakit itu bisa pada saat puasa itu bisa diminimalisir dia punya efek kalau disiplin. Tetapi kalau tidak disiplin, nafsunya itu yang tadinya mungkin tidak ada masalah di lambung bisa jadi ada masalah. Ya sama aja sih. Ya, jadi kembali lagi kalau kita disiplin, kita tidak berlebihan, ya itu kayaknya yang esensinya adalah tidak berlebihan. Iya, oke, itu ya. Tidak pakai Jadi nafsu. tetap ada pengendalian diri ya, Dok ya. Iya, jangan hanya mengendalikan diri untuk tapi kita puasa sekarang kan sebetulnya mengendalikan dirinya tidak makan, tetapi semua yang dilihat semua itu yang tidak puasa postingan, ya. Ya, puasa tidak makan dan minum, tetapi semua yang dipikiran, oh nanti saya mau makan ini. Itu kan juga sebetulnya kalau kita pikirkan arti harfiahnya puasa bukan seperti itu. Oke, ya. Jadi tetap ya itu pengendalian. Intinya Ya. pengendalian. Nah, bukan pengendalian penyakit ya. Sebentar kita masuk juga di situ ya, Dok. Iya. Iya. Karena ya kembali lagi ke ininya kan kita orang-orang itu yang pada saat sakit kalau dia disiplin di saat berpuasa itu dia bisa kan jadi lebih sehat. Kalau orang yang memang sementara sakit ya, gitu kalau dia ya. disiplin. Itu manfaat yang didapatkan dari puasa. Ya. Nah, ini juga nih, kalau selama kita berbicara tentang makanan ya, kita kembali lagi nih untuk makanan yang sehat nih ya. Nah, ini kan ibu-ibu nih ya, pada saat berbuka ataupun memilih hidangan ataupun menu ya, Dok ya. Itu kan beragam nih, pengennya tuh semuanya ada dihidangkan. Nambah, kalau selamanya untuk ibu-ibu rumah tangga juga nih ya, pasti untuk biaya bulanan itu kan biasanya kalau bisa dipikir sih ya, kita makannya cuma 2 kali nih pada saat berpuasa. Tapi justru kosnya nambah. Kosnya bertambah. Iya. Ya mungkin karena ya memang ya pada dasarnya kan semua orang ingin pada saat berpuasa itu dia berbuka dengan yang terbaik yang dia bisa berikan kepada keluarganya ya. Jadi ya memang kadang-kadang kalau kita lihat dari sisi biaya harusnya kita menekan pengeluaran di bulan puasa, tetapi ini kok malah semakin bertambah karena ya barangkali saya ingat dulu waktu kecil kita kalau misalnya contoh dalam sekali sebulan mungkin paling banter makan daging, makan ayam berapa kali ya, tapi selama puasa itu yang enak-enak, terutama apalagi ibu-ibu yang pada saat sahur itu kan ya kayaknya susah sekali masuk semua yang ini, jadi kadang-kadang anaknya hanya mau kalau makan yang ini segala macam ya, itu disiapkan demi supaya ya memang sahur itu penting pastinya dan memang mencukupkan untuk energi kita di keesokan hari dan ya mungkin kalau ada yang mau ambil dari sisi pahalanya memang juga sahur itu disunahkan meskipun itu sedikit, tidak usah juga sampai banyak. Jadi kalau dulu-dulu pemahaman kita kalau saya tidak sahur nanti besok saya loyo, padahal itu sebetulnya loyo apa tidak loyonya itu ada di pikiran. Begitu ya? Iya, jadi itu sugesti sebetulnya. Jadi kadang orang yang malah tidak sahur itu kalau dia sudah terbiasa atau memang dia tidak menganggap saya nanti lemes atau bagaimana, itu enggak ada masalah. Karena tubuh pasti punya cadangan. Jadi kadang orang kalau mau menurunkan berat badan juga ya pada saat bulan puasa itu makanya cadangan dalam bentuk korpus adiposa di tubuh dalam bentuk lemak itu yang dibakar untuk bisa memberikan energi. Jadi memang ini harus butuh pengendalian ya. Kemudian untuk
makanan juga ini harus dikontrol juga ya Iya, untuk betul. iya. Iya nih dok, kalau semuanya seperti yang informasikan tadi ya, kita tuh maunya makanan-makanan yang enak-enak gitu kan. Nah sebenarnya untuk pemilihan makanan nih, untuk ibu-ibu rumah tangga nih ya dok ya, sebenarnya makanan yang dengan harga ekonomis tapi tetap memenuhi kebutuhan nutrisi dari keluarga. Iya, kalau yang di kesehatan Mm-mm. kan kita ada namanya isi piringku ya. Isi piringku ya, Kalau ya. dulu kalau kita dulu taunya 4 sehat 5 Empat sehat sempurna lima kan, sempurna. sekarang itu menjadi isi piringku. Jadi Hmm. dalam satu piring itu diharuskan sudah ada karbohidratnya, proteinnya, seratnya, lemaknya itu dalam jumlah-jumlah yang proporsional. Semuanya jangan berlebihan. Yang paling bagus kalau bulan puasa itu kita meningkatkan pada jumlah protein, karena protein itu memberi kita efek energi yang lebih lama karena dia lebih lama dibakar. Jadinya dia lebih bertahan lama dibanding kalau misalnya dia dari sisi karbohidrat atau dari lemak. Kalau dari lemak itu mungkin dia menambah juga energi karena dia juga proses pembakarannya tidak secepat karbohidrat, tetapi kita tahu sendiri efek lemak jangka panjang ke tubuh itu besok-besok ada hipertensi, ada kolesterol, ada jantung, pokoknya itu efek jangka panjangnya yang barangkali kalau dengan kita usia-usia sekarang 40-30-an tahun, coba kebayang kalau selama berpuluh-puluh tahun kita sudah menggunakan pola hidup atau pola makan yang salah, maka akumulasinya yang saat-saat sekarang itu yang mungkin bisa memberi efek kita mendapatkan penyakit, dan itu kan yang kita tidak harapkan. Jadi kalau ada orang bilang kesehatan itu memang dari makanan, ya iya, benar, itu tidak salah karena ya kembali lagi kan semua makhluk hidup pasti butuh makan. Nah, tergantung makanan apa yang masuk ke dalam tubuh kita itu yang akan membentuk komposisi dari tubuh kita itu sendiri. Jadi kalau pada saat sahur sih idealnya itu lebih banyak mengkonsumsi protein Protein ya. Protein itu kan bisa ya dari tempe, tahu gitu ya bisa, dok ya. jadi yang protein semua sumber protein hewani maupun nabati itu yang kita maksimalkan. Jadi sebaiknya juga memperbanyak juga jumlah serat. Sayur, buah gitu ya Sayur dok ya. dan buah. Kalau buah itu juga lebih diperbanyak, tapi ya itu dia. Kalau buah kan sekarang jadi es buah, Ada susunya ada lagi. susunya, ada Iya. sirupnya. Nah itu semua glukosa. Jadi Jangan berlebihan. jangan berlebihan karena Ya. kita punya kebutuhan. Kalau kebutuhan tubuh sudah lebih, maka itu yang disimpan. Disimpan menjadi apa? Glukosa kalau dia disimpan lama akan menyebabkan penimbunan di mana-mana, di semua jaringan, di semua organ. Bisa dia tertimbun di ginjal, bisa dia tertimbun di semua organ yang kita miliki di dalam tubuh, karena proses-proses apa namanya? Ada maintenance-nya tubuh yang selalu berjalan setiap waktu, tidak berhenti. Nah, pada saat puasa ini ibaratnya dia agak rehat dulu. Agak istirahat. Istirahat dulu. Mungkin dulu kalau misalnya sebelum puasa dia bekerja misalnya dengan kecepatan, anggaplah kita berkendara kecepatan misalnya 80 kilometer, pada saat puasa mungkin dia 20 kilometer. Kalau kita langsung buka puasa banyak, dia tiba-tiba langsung ngebut. Nah, langsung digas dia langsung ke kecepatan 100-120, itu juga tidak baik karena ya kembali lagi kita ke itu tadi, intinya pengendalian diri. Pengendalian diri ya. Jadi itu ya dok ya. Dok, biasanya kalau saya sahur itu kan agak malas untuk makan. Biasanya saya langsung minum susu. Itu bisa tidak Tidak dok? pakai karbohidrat. Tidak pakai karbohidrat, langsung minum susu Pantasan saja. langsing ya. Itu gimana dok? Iya, jadi Bisa sih. sebetulnya ya itu tadi, kalau kita punya cadangan untuk dipakai besok, itu kan yang bikin orang lemas itu bisa karena dia makan terlalu banyak atau makan terlalu sedikit. Bukan makan sebetulnya, energi yang dipakai kalau misalnya terlalu banyak itu yang tertimbun, orang akan lemas, sampai ada bilang saya makannya banyak kenapa lemas. Nah itu karena kelebihan energinya. Jadi kelebihan energinya tetapi tubuh tidak menggunakan dia secara maksimal karena terlalu berlebihan. Nah intinya kembali ke standar. Kalau terlalu sedikit, tubuh mengkompensasi dengan membakar cadangan yang ada.
Nah, itu kalau cadangannya ada. Kalau cadangannya tidak ada, itu lama-kelamaan ya itu bisa menyebabkan tubuh menjadi malfungsi, tidak bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Kalau lama. Jadi proses adaptasi tubuh itu perlu waktu. Semua yang ada masuk dalam tubuh itu aku terakumulasi. Jadi kalau misalnya sekarang belum kelihatan efeknya, barangkali akumulasinya masih belum sampai di tahap yang bisa menimbulkan kerusakan. Oh gitu ya dok ya. Ya mungkin ada orang bilang, saya ini enggak kenapa-napa nih kalau begini, enggak apa-apa makan saja, seperti itu kan. Nah, itu juga waspada karena mungkin saja itu belum ada alert dari tubuh untuk bilang waspada nih. Ada warningnya. Jadi kadang-kadang orang misalnya makan, contoh makan udang kepiting banyak, terus tegang leherku. Nah itu sudah warning. Sudah warning itu. Jangan sampai sudah kelebihan kolesterol, jangan sampai ya. Jadi tetap intinya adalah kita periksakan diri juga kalau misalnya ada keluhan seperti itu. Oke. Jadi itu ya dok ya, jangan berlebihan, sebaiknya tidak berlebihan. Kemudian disunahkan ya, tetap ya untuk makan sahur. Ya. Ada protein, ada karbohidrat, dan juga ada serat. Ya. Itu idealnya. Kalau misalnya kita mau ambil jalan tengah, yang penting daripada saya sudah, apalagi kalau sudah mau imsak, minum susu saja deh. Minum susu bisa deh. Yang simple. Yang simple ya. Iya. Tapi juga ya sebaiknya nanti makannya yang lengkap gitu ya dok ya. Itu kita ambil yang paling ideal. Oke. Baik, kita masih lanjut lagi ya sebentar ya. Kita masih ngobrol-ngobrol nih Smart Listener. Untuk Anda juga nih yang mau nanya-nanya silakan ya. Untuk live chat kami di channel YouTube Smart FM Makassar, kita masih membahas nih makanan yang aman dan sehat dikonsumsi selama berpuasa. Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Smart Listener. Anda masih bersama kami di spesial program untuk hari ini masih di Makassar Insight. Kita masih membahas mengenai makanan yang aman dan sehat dikonsumsi selama berpuasa ya. Tadi kita sudah ngobrol bersama dengan Dr. Nani, Kabid Pencegahan Penanggulangan Penyakit dari Dinas Kesehatan Kota Makassar. Dan untuk saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Bapak Mahyudin, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kadis. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa. Mbak Mirsa dan juga ada Dokter Nani di sini. Oh ya, Dokter Nani juga dari Dinas Kesehatan Kota Makassar. Ya, gimana kabar Iya, sehat Pak Kadis. Iya, alhamdulillah sehat-sehat. Iya. Sekarang ada di mana ini Pak Kadisnya? Sekarang? Kebetulan kami lagi mobile dalam rangka penilaian inovasi Kota Makassar terkait lorong wisata yang hari ini akan dinilai oleh Badan Pembangunan Nasional yang alhamdulillah Kota Makassar masuk 10 besar untuk penghargaan pembangunan daerah. Doakan Makassar menjadi juara 1 dalam lomba inovasi ini. Amin ya, baik. Pak Kadis, ini terkait pangan ya. Nah biasanya nih kalau bulan puasa ya itu karena kalau dipikir ya, karena kalau semuanya kalau kita makan itu kan 2 kali sehari gitu kan. Tapi biasanya ini nambah ya untuk kebutuhan pangan nih. Kalau untuk saat ini ketersediaan pangan di Makassar ini bagaimana Pak Kadis? Ya, perlu kami sampaikan bahwa ketersediaan pangan di Kota Makassar alhamdulillah pada saat ini masih stabil, masih bisa dijangkau, walaupun memang ada beberapa kenaikan harga, tetapi dari pantauan kami di lapangan kenaikan harga tersebut itu masih dalam kondisi yang terjangkau oleh masyarakat. Ya, dan dari segi ketersediaan masih ada. Ya, masih bisa diperoleh di pasar, ya bukan barang langka, ya yang dulunya orang seperti minyak susah, sekarang ini tidak ada, susah lagi sudah ada di pasaran, beras juga sudah masih ada stabil, ya. Oke, jadi untuk pangan ini terpenuhi ya, aman ya? Iya, aman alhamdulillah. Ya. Kemudian nih untuk
pantauan ya, biasanya dari Dinas Ketahanan Pangan nih untuk pantauan untuk ketersediaan pangan itu di mana-mana saja nih Pak Kadis, di pasar-pasar mana Iya. saja? Ya, untuk pemantauan kami ada namanya enumerator yang mana memantau kondisi pasar setiap harinya. Itu kami memantau ada 10 pasar tradisional di Kota Makassar dan 2 pasar modern. Ya, dari pemantauan ini kami juga memantau terkait mengenai ketersediaan di pasar tersebut. Kami juga memantau mengenai kondisi harga yang ada di pasar tersebut. Ya, dari kondisi ini memang ada beberapa komoditas yang naik. Ya, seperti cabai rawit itu ada kenaikan. Ya, ini dipicu karena kondisi cuaca. Ya, yang kedua dipicu daerah distribusi itu yang dulunya dekat dengan wilayah Kota Makassar, yang ini Takalar dan Jeneponto, ini sudah mulai daerah distribusi yang dulu petani di sana menanam cabai, sekarang beralih kembali karena sudah masuk musim penghujan, mereka kembali menanam padi. Ya, tetapi kami tetap memantau dan dari ketersediaan di pasar komoditas tersebut masih tersedia. Ya, kemarin juga Bapak Presiden Jokowi turun langsung ke Pasar Terong melihat ketersediaan dan harga di Pasar Terong. Asumsi beliau harga di Kota Makassar masih stabil. Ya. Jadi itu ada kenaikan, tapi kenaikan itu masih batas wajar ya, Pak Kadis? Iya, masih dalam batas wajar. Oke, kemudian untuk bawang itu juga naik ya Pak Kadis ya? Ya, bawang juga ada kenaikan ya. Oke, nah ini kan ada juga nih program dari pemerintah nih, itu ada Longwis ya, lorong wisata. Nah, di mana harapannya ini untuk masyarakat juga ini bisa menanam ya, bisa menanam dalam hal pemenuhan untuk pemenuhan pangan untuk kebutuhan sehari-hari, dan juga ini bisa membuat perekonomian khususnya untuk warga lorong ini itu bisa meningkat ya. Nah, Pak Kadis, untuk program dari lorong wisata ini khususnya untuk pemenuhan pangan untuk warga di lorong-lorong untuk saat ini seperti apa nih, Pak? Iya, pemenuhan dalam ke program lorong wisata itu yang mana tujuannya untuk menciptakan kemandirian pangan warga yang ada di dalam lorong wisata, maka itu kami dari Dinas Ketahanan Pangan membuat gerakan terus menanam, ya, menanam, membuat kegiatan urban farming di masyarakat, yang mana tujuannya mereka bisa menciptakan sendiri atau berusaha sendiri untuk memenuhi kondisi pangan yang ada di dalam lorong tersebut. Ya, contoh cabai, ya memang ada beberapa lorong yang sudah tidak lagi membeli di pasar, mereka langsung mengambil saja di kebunnya atau di tempat mereka menanam, ya, untuk kebutuhan sehari-hari. Ya, dan ini sangat membantu dari masyarakat yang ada di lorong wisata. Intinya selama masyarakat ini ingin mengembangkan konsep urban farming ini, tentunya kemandirian pangan di Kota Makassar ini akan bisa terpenuhi dengan baik. Jadi itu ya, itu karena menanam sendiri itu tahu ya, jadi prosesnya seperti apa. Iya. Kemudian Dan komoditas yang kami arahkan untuk ditanam itu ada cabai, ada bawang, ada sayur, ya, selada, sawi, pakcoy, bayam, ya, itu yang kami kangkung yang kami arahkan untuk ditanam.
Oke, jadi untuk pembunuhan gizinya ini terpenuhi ya dari ibu-ibunya. Alhamdulillah, iya iya. Bukan ibu-ibu ya, keluarganya. Keluarga, bukan cuma ibu-ibu, keluarga masyarakat yang ada dalam lorong. Lihat kalau misalnya dari keterjangkauannya itu sudah ada di lorong, itu pastinya akan lebih bisa memaksimalkan yang tadi kita harapkan dari isi piringku itu, sehingga ya memang tidak perlu lagi dulu-dulu mungkin sayur susah didapat, harus ke pasar dulu, tetapi kalau sudah ada di lorong di dekat rumah, itu bisa ngambil sendiri. Berarti kita sudah bisa memberdayakan lagi lorong kita itu, dan juga bisa meningkatkan gizi masyarakat yang ada di lorong tersebut. Jadi itu sebetulnya yang memang diharapkan oleh Bapak Wali Kota, bahwa semua lorong itu bisa mendayagunakan apa yang mereka bisa laksanakan untuk kemaslahatan masyarakat di lorong itu. Kalau misalnya berlebih, baru mungkin bisa dijual di luar, akan tetapi intinya harapannya agar semua kebutuhan yang ada, orang-orang yang ada di lorong itu bisa terpenuhi. Jadi saya di rumah saya kan kebetulan saya di lorong wisata juga ada yang jadi selada air. Apa ya? Selada air ya? Kalau Pak RT dulu kan kita selada air, ingat zaman-zaman dulu kalau kita beli di supermarket itu dulu masih mahal. Sekarang kan sudah agak turun dan bisa agak terjangkau turun harganya, ya? sudah bisa terjangkau. Kalau saya malah dapatnya gratis. Oh gitu ya? Didapat kalau Pak RT ngasih ke rumah, ini ada lagi panen. Itu bisa ya, bisa nyoba langsung ya dari. Iya, dan itu segar pastinya, segar, karena ya. Fresh from kebun. Ya. Fresh from the oven. Ya. Dok, tapi kalau semuanya untuk untuk sayuran tadi ya, seperti diinformasikan oleh Pak Mahyudin tadi, itu beragam sayuran juga ditanam ya. Tapi kalau semuanya untuk selada katanya agak ribet gitu ya untuk nanamnya katanya. Yang saya dengarnya seperti itu ya. Oh iya, barangkali. Soalnya saya terima beres, sudah langsung ada bawakan. Iya. Baik, kita masih lanjut lagi nih ya. Kita break lagi untuk sesaat ya, dan sambil kita mencoba kembali ya untuk menghubungi Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar, Bapak Mahyudin. Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Iya baik, kita masih lanjut lagi ya, Smart Listener. Tadi kita juga sempat ngobrol nih bersama dengan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar, Bapak Mahyudin. Tadi sempat terputus ya, kita sekarang sudah terhubung kembali dengan Pak Mahyudin. Pak Mahyudin? Iya. Iya, kita lanjut lagi Pak. Iya Mbak, iya. Lanjut. Iya. Tentu ya tadi ya seperti diinformasikan oleh Pak Mahyudin bahwa keberadaan ataupun program dari pemerintah yaitu dengan adanya lorong wisata, bagaimana warga ini untuk bisa memenuhi kebutuhan pangannya sendiri ya, mulai dari tanaman cabai ya, kemudian sayur mayur ya, Ibu Kadis. Ya. Ya, Bu Kabit ya, kemudian juga untuk pemenuhan pangan yang sehat nih ya. Pak Mahyudin, kalau semamanya untuk pemenuhan pangan yang sehat ya, sejauh ini dari Dinas Ketahanan Pangan itu bagaimana sih untuk selama Ramadan ini untuk pemantauannya di pasar-pasar nih, apalagi untuk takjil ya? Oh ya. Ya, silakan. Untuk pemenuhan pangan yang sehat sebelum dalam bulan Ramadan ini, sebelumnya kami telah mengadakan kegiatan sosialisasi dulu. Ya, tetapi sosialisasi kami terkait lebih kepada anak-anak yang ada di tingkat sekolah, ya, terhadap bagaimana mereka memilih jajanan yang yang sehat dan jajanan yang bebas dari zat yang berbahaya. Kegiatan ini kami sudah laksanakan di 4 sekolah di Kota Makassar, 4 sekolah dasar di Kota Makassar bekerja sama dengan Badan POM dan Dinas Kesehatan Kota. Ya, untuk dalam hal penanganan pangan segar sehat di wilayah Kota Makassar dalam bulan Ramadan ini, kami sudah mengambil sampel di pasar tradisional dan pasar modern, yaitu sampel berupa baik itu dari cabai, dari sayur, dari buah-buahan, ya, dari wortel, tomat, ya, kami ambil sampel dan sementara ini diuji. Kemarin kami sudah turun mengambil sampel dan ini sementara diuji, menunggu hasilnya. Kalau memang itu mengandung
zat yang berbahaya atau ada indikasi bisa menimbulkan permasalahan kesehatan bagi masyarakat, ya tentu akan kami tidak lanjuti ke tingkat provinsi dan kami akan sampaikan ke pihak yang menjual atau pihak distributor dari barang tersebut. Seperti begitu, Mbak. Jadi sekarang ini masih proses pemeriksaan ya Pak Kadis ya? Ya, sementara. Ya, kemarin kami sudah mengambil sampel, hari ini diperiksa. Hari ini diperiksa ya. Kemudian untuk hasilnya sendiri dalam waktu dekat ya Pak Kadis ya? Ya, dalam waktu mungkin 1-2 hari ini hasilnya. Kalau hari ini keluar hasilnya, kalau aman ya tentu kami nyatakan aman. Iya. Tadi Pak Kadis juga sempat ngomong ya, kalau semuanya untuk pengawasan untuk pangan yang sehat ya, ini terutama untuk ke sekolah-sekolah ya, tadi diinformasikan ya Pak Kadis ya? Iya. Iya. Itu kami juga sudah mengadakan sosialisasi di sekolah-sekolah, bagaimana mereka jajan, pangan yang sehat dan pangan yang yang bergizi bagi wargi murid yang ada di sekolah. Karena begini Pak Kadis, kalau semuanya ini ya anggap ya, kalau semuanya saya sebagai orang tua murid gitu kan, untuk masuk di kantin-kantin sekolah itu biasanya itu ada juga ya yang masih menyajikan istilahnya untuk makanan-makanan yang mungkin ya yang tidak sehat lah ya untuk anak-anak. Nah ini bagaimana nih kalau semuanya ada yang seperti ini, Pak Kadis? Ya kalau ada yang seperti ini tentunya kan kami periksa dulu terhadap pangan yang beredar di masyarakat. Yang perlu kami sampaikan ke dulu Mbak, bahwa yang kami dari Dinas Ketahanan Pangan itu hanya memeriksa pangan yang pangan segar, bukan pangan olahan. Ya, kalau bersifat pangan olahan itu ada stakeholder tertentu yang memeriksa terkait dengan pangan olahan. Yang kami periksa adalah terkait dengan pangan segar. Untuk dalam hal di tingkat-tingkat sekolah, ya tingkat sekolah itu kami mensosialisasikan bagaimana mereka memilih pangan atau jajanan yang tidak mengandung zat kimia yang berbahaya. Dalam hal ini kami bekerja sama atau berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan dan Badan POM yang ada di wilayah Kota Makassar. Seperti itu, Mbak. Baik. Yang terakhir nih Pak Kadis, mungkin untuk himbauan ataupun kepada masyarakat terkait makanan yang aman dan sehat dikonsumsi selama berpuasa nih. Dari Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar sendiri seperti apa nih Pak Kadis? Himbauannya kepada masyarakat. Himbauan kepada masyarakat terkait dengan pangan yang sehat. Pertama, kita tetap mengkonsumsi pangan yang sehat, ya paling kalau mau amannya pangan ya kita buat menanam sendiri pangan yang kita butuhkan, ya kita manfaatkan pekarangan kita. Yang kedua, di dalam bulan Ramadan ini ya kita menggunakan atau memanfaatkan pangan itu secara bijak, jangan menggunakan mubazir karena masih banyak tetangga-tetangga kita, warga-warga Kota Makassar yang masih mungkin membutuhkan pangan juga. Yang ketiga, kami himbau kepada masyarakat di dalam bulan Ramadan ini, apalagi menyambut Hari Raya Idul Fitri, untuk tidak panik dalam berbelanja, karena apabila warga panik dalam berbelanja, ini akan mempengaruhi harga yang ada di pasaran. Seperti itu, Mbak. Oke, intinya jangan panik buying gitu ya. Iya, jangan panik buying ya. Karena pasti harga akan naik kalau mereka panik buying. Iya. Semuanya diborong toh kalau belanja diborong dan ditimbun Pak Kadis. Iya, betul. Iya. Iya. Baik, terima kasih Pak Kadis untuk informasinya. Ya, makasih. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kadis. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ada yang ingin ditanggapi? Iya. Jadi memang kemarin kita sudah Dinas Kesehatan sebetulnya sudah pergi melaksanakan pengawasan untuk penganan takjil di pasar-pasar tradisional ya. Itu kita memang kerjasama dengan Balai POM, Dinas Ketahanan Pangan dan juga dari Satpol untuk kita turun langsung sidak ke
sentra-sentra di mana banyak dijual penganan untuk takjil seperti cendol, kolang-kaling, itu segala macam yang berpotensi memang untuk rentan jangan sampai pedagang tersebut menambahkan bahan adiktif yang bisa berbahaya bagi kesehatan. Jadi yang kemarin kita periksa itu untuk melihat apakah ada mengandung boraks, formalin, rodamin dan methyl yellow. Dan ya alhamdulillah kalau tidak salah ada 10 pasar kemarin, saya tidak terlalu hafal juga ininya, yang sudah diperiksa dan itu tidak ada yang ditemukan. Kalau ada yang karena kita periksa di tempat. Kalau misalnya kita periksa cepat, itu kalau misalnya ada yang berpotensi itu baru kita periksa lebih lanjut. Tetapi kemarin dengan periksa cepat pun itu tidak ada yang ditemukan yang mengandung bahan-bahan berbahaya yang 4 zat tersebut. Sebenarnya kalau semuanya untuk makanan yang mengandung zat yang berbahaya, kalau dilihat dari secara sepintas itu ciri-cirinya seperti apa sih, Dok? Iya, kan kadang orang apalagi kalau yang pewarna itu jelas warnanya lebih ngejreng ya, lebih eye catching dibanding yang lebih cantik. Jadi sebetulnya kalau kita lihat makanan yang terutama merah terlalu merah dan kuning yang terlalu kuning, kita harus waspada. Jangan sampai ini ditambahkan bahan pewarna. Kan kalau misalnya memang pewarna alami dia lebih apa ya? Lebih soft kelihatan, tapi kalau untuk menarik perhatian dia menambahkan pewarna supaya lebih menarik, itu kan sebetulnya dilarang dan itu sudah ada undang-undangnya, Undang-Undang Keamanan Pangan, sehingga itu sebetulnya tidak boleh dilakukan lagi sekarang. Dan waspada kalau ada makanan yang sama sekali tidak, jadi di pasar itu kan kadang-kadang makanan tergeletak gitu saja tidak ditutup ya. Nah, kalau misalnya tidak ada lalat yang mendekat, nah itu kita sebetulnya waspada, jangan-jangan dia mengandung formalin. Jadi sebetulnya lebih bagus ada makhluk lain yang berarti itu sesuatu yang menurut misalnya lalat tersebut juga itu normal, sehat karena tidak ada pengawet, tidak ada tambahan, jadi dia ya secara naluri untuk mendekati makanan tersebut. Itu yang bisa kita Ya, konsumsi ya. jadi kalau terlalu itu kalau di pasar ini ya, kalau pasar modern kan lain karena pasti melalui proses untuk like higienis untuk masuk ke dalam. Tetapi kalau yang di pasar tradisional, misalnya tidak ada lalat sama sekali, tidak ada yang mendekati, atau yang pengawetnya terlalu teksturnya terlalu karena kan boraks gitu ya, itu membuat yang sering ditambahkan itu pada makanan yang memerlukan kekenyalan. Misalnya kayak tahu kayak gitu ya, tahu, bakso itu dikasih tambahan itu supaya lebih kenyal, lebih garing. Kalau misalnya kerupuk, nah itu juga yang kita harusnya waspada. Jadi kalau terlalu kita menganggap itu terlalu luar biasa dia punya efek ini, jadinya jangan sampai ada zat tambahan. Kalau yang normal kan pasti dia akan lama di luar itu pasti akan melempem kalau dia normalnya ya. Maksudnya mungkin dia tidak akan masih tetap garing pada saat-saat tertentu, tetapi kalau ditinggal lama pun masih ini, nah itu kita harusnya waspada. Ya itu harus diwaspadai ya kalau jangan ada pengawet atau yaitu formalin untuk pengawet, dikasih boraks untuk lebih kenyal. Dan itu memang ya itu lagi efeknya sekarang belum kelihatan. Tapi jangka waktu lama panjang. Kalau orang-orang yang memang sensitif bisa saja efeknya pada saat itu. Dia langsung mual, muntah, diare, ya itu mungkin dia yang terlalu sensitif. Tapi kalau sudah sering terpapar sedikit-sedikit itu kan menyebabkan tubuh tidak sensitif lagi. Jadi nah itu yang berpotensi jangka panjang menyebabkan gangguan penyakit. Jadi itu ya. Aduh, ini benar-benar ya sebagai ibu rumah tangga kita harus aware gitu ya. Ingin menyajikan makanan yang sehat ya untuk keluarga. Jadi memang kita harus waspada ya. Mulai dari belanjanya nih, mulai dari pasarnya. Jadi harus pintar-pintar memilih ya. Memilih sendiri makanan. Dan juga jangan lupa yang pembelanjaan online itu kan kita tidak lihat ya. Tetapi kalau misalnya ada yang bilang bahwa yang sekarang banyak penjajah makanan penjual di ini kan musiman. Ya? Nah musiman itu bisa juga dua sisi. Bisa juga mereka menjualnya hanya pada saat Ramadan sehingga
untuk keuntungan yang besar mereka menggunakan hal-hal yang tanda kutip mungkin saja memberikan makanan tambahan karena dia menjualnya hanya saat itu. Tapi bisa juga karena dia memang kepengennya menjual di saat itu, jadi dia menggunakan hal-hal yang paling bagus. Nah itu dua yang ya, jadi kita pintar-pintarnya bagaimana memilih dan memilah yang mana harusnya kita ingin konsumsi, karena kembali lagi salam tubuh itu berpengaruh pada tubuh kita untuk saat ini dan bisa untuk masa yang akan datang. Itu ya, jadi harus pintar-pintar memilih pangannya ya. Iya. Oke, kita masih punya waktu, kita close ya. Baik, dari Dokter Nani nih, untuk topik yang kita bahas untuk hari ini, makanan yang aman dan sehat dikonsumsi selama berpuasa. Untuk closing statementnya, singkat saja Dokter Nani. Iya, jadi untuk makanan yang aman dan sehat dari sisi makanannya kita harus melihat apakah dia memiliki gizi yang seimbang, tidak berlebihan dan dibutuhkan oleh tubuh. Tetapi kalau untuk yang jangka panjang, meskipun juga di luar bulan puasa seharusnya ya kita menggunakan pangan gizi yang sehat dan seimbang, dan intinya